Halo Halo semuanya. semuanya. Jadi hari ini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang masa penjajahan Raffles di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Renat Adimas Nabil, absen 25. Saya Damar Wahyu Rizky Kurniawan, absen 11. Pada materi kali ini, kita akan menjelaskan tentang latar belakang, tokoh, kebijakan, keuntungan, kerugian, dan jatuhnya Raffles. Yang pertama, latar belakang Inggris yang menjajah Indonesia. Sama seperti bangsa Eropa lainnya yang menjajah Indonesia mempunyai latar belakang yang sama, yaitu menguasai sumber rempah-rempah. Dengan menaklukkan Indonesia saat itu, Inggris berambisi untuk menguasai wilayah Nusantara seutuhnya. Selain itu, God Glory Gospel menjadi bagian dari semangat penjajahan Inggris. Sejarah penjajahan Inggris di Indonesia seperti tercatat dalam sejarah. Indonesia pernah berada dalam jajahan Inggris. Inggris secara resmi menjajah Indonesia lewat Perjanjian Tuntang tahun 1811, di mana Perjanjian Tuntang memuat tentang kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Janses atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada Inggris. Selanjutnya, sosok tokoh yang memimpin penjajahan Inggris di Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah Thomas Stamford Raffles. Raffles ialah seorang liberalis. Ia juga seorang terpelajar yang berusaha memajukan ilmu pengetahuan bagi masa depan. Dia tertarik pada sejarah, kebudayaan, dan seni. Hasil penyelidikannya dikumpulkan dalam buku History of Java pada tahun 1817. Ia juga menghidupkan kembali perkumpulan para ilmu pengetahuan. Ia juga membangun penelitian kebun pertanian yang sekarang sudah menjadi kebun raya di Bogor. Ia juga menemukan bunga bangkai yang diberi nama Rafflesia arnoldi yang berada di kebun raya Bogor tersebut. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat saat masa penjajahan. Pertama, kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, penghapusan pajak hasil bumi. Yang kedua, menetapkan sistem sewa tanah. Yang ketiga, petani dibebaskan untuk menanam tanaman apapun yang menguntungkan. Yang terakhir, menjual tanah kepada swasta. Oke, selanjutnya yaitu bidang sosial. Yang pertama ada penghapusan kerja rodi, yang kedua penghapusan perbudakan, yang ketiga ada dibebaskan untuk menanam tanam apapun yang menguntungkan. Selanjutnya ada dalam bidang hukum, yaitu pengadilan tersedia untuk setiap penduduk, pengadilan permintaan pada setiap divisi, lalu tidak memandang ras dan berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Selanjutnya ada bidang ilmu pengetahuan, ditulisnya buku berjudul History of Java, ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi, yang terakhir ada dirintisnya kebun raya Bogor. Oke teman-teman, kita akan membahas keuntungan yang dirasakan pada masa penjajahan Raffles. Dengan penghapusan kerja rodi, tanam paksa, dan pajak hasil bumi yang ada sejak zaman VOC, bisa meringankan beban rakyat Indonesia. Selain itu, Raffles juga membebaskan rakyat Indonesia untuk menyewakan tanahnya atau untuk ditanami tanaman ekspor. Hal tersebut dapat memberi pemasukan pada rakyat. Lalu, di balik keuntungan pasti ada kerugian. Kerugian yang dirasakan pada masa penjajahan Raffles adalah adanya monopoli perdagangan garam, lada, dan minuman keras sehingga merugikan pedagang-pedagang di Indonesia. Adanya sistem sewa tanah menyebabkan pemungutan pajak sewa tanah dari per kepala. Sistem ini sama merugikannya dengan penarikan pajak yang dilakukan pada zaman VOC karena merugikan para pemilik tanah atau rakyat bumi sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke jatuhnya Raffles. Jatuhnya Raffles terjadi pada tahun 1815. Raffles ditarik dan diganti oleh John Vandal. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Bali. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Oke teman-teman, karena materi kita sudah habis,
Kami cukupkan sampai sini, semoga materi yang kami berikan tadi bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.